Kami sampaikan kepada yang terhormat pejabat Bupati Bagetan dan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bagetan di Balai Desa Nitian Kecamatan Pelausan. Yang paling meriah Bapak Ibu.
Luar biasa. Dimohon Bapak untuk berkenan di atas panggung untuk Berkenan pada tempat pengguntingan kita. dan pengguntingan kita. Sungguh bangga sekali kami dari pemerintah desa Nitian bisa menjadi pilot project untuk posyandu di LPG. Besar harapan bahwa kunjungan Bapak Ibu bisa membantu untuk pelaksanaan kesuksesan posyandu di LP kita di Magetan. Baik, dan sesaat lagi kita akan menyaksikan bersama pengguntingan kita oleh pejabat Bismillahirrahmanirrahim. Pengguntingan kita oleh pejabat Bupati Magetan. Bersama, tiga mundur ya. 3, 2, 1. Kentongan, mari kamu boleh. Biasa sebagai tanda telah dilakukan yang dan juga posyandu Sentra Excellence di Kabupaten Magetan tahun 2024 dilanjutkan dengan pelepasan burung merpati. Ini satu pasang ya. Oke, siap, izin Bapak. 1, 2, 3. Baik, dengan demikian maka acara launching telah selesai. Berkenan dilanjutkan. Izin untuk berfoto bersama terlebih dahulu. Hatinya tercurung pada sesayangi, rasa sayang-sayangi, dia dari jauh rasa sayang-sayangi. Kegiatan launching integrasi pelayanan kesehatan primer dan posyandu Center of Excellence di Kabupaten Magetan. Yang pertama, latar belakang. Pelayanan kesehatan primer merupakan salah satu pilar transformasi kesehatan yang difokuskan pada pemenuhan kebutuhan kesehatan berdasarkan siklus hidup yang mudah diakses dan terjangkau sampai pada tingkat masyarakat, keluarga, dan individu. Penerapan pelayanan kesehatan primer perlu diselenggarakan secara terintegrasi di puskesmas, jejaring dan jaringan pelayanan kesehatan primer untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di setiap fase kehidupan, sehingga diperlukan strategi agar dapat mewujudkan integrasi pelayanan kesehatan primer. Oleh karena itu, pada tanggal 28 Agustus tahun 2023, Kementerian Kesehatan telah menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang petunjuk teknis integrasi pelayanan kesehatan primer sebagai upaya untuk menata dan mengkoordinasikan berbagai pelayanan kesehatan primer dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan berdasarkan siklus hidup bagi perseorangan, keluarga, dan masyarakat. Dalam persiapan implementasi integrasi pelayanan kesehatan primer di Kabupaten Magetan telah dilaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, workshop implementasi integrasi pelayanan kesehatan primer bagi kepala puskesmas, petugas di puskesmas pembantu, dan petugas di Polkesdes. 2. Pelatihan kader Center of Excellence dengan 25 keterampilan dasar perwakilan dari 22 puskesmas. Yang 3. Penerapan regulasi tentang penunjukan UPTD Puskesmas Sumber sebagai pilot project implementasi integrasi pelayanan kesehatan primer di Kabupaten Magetan. Fokus implementasi integrasi pelayanan kesehatan primer di Kabupaten Magetan tahun 2024, di mana seluruh puskesmas akan mengimplementasikan ILP dengan fokus satu puskesmas atau satu Polkesdes dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan sumber daya yang ada. 4. Pembinaan dan uji coba posyandu Center of Excellence di 22 posyandu di setiap puskesmas satu posyandu. Kemudian yang 5, pembinaan dan pemantauan kesiapan ILP di Puskesmas Sumber, di mana telah diuji cobakan implementasi ILP di Puskesmas mulai bulan April tahun 2024
dan telah mengembangkan pelaporan melalui sistem screening terpadu ILP atau SITU ILP, serta telah diuji cobakan Posyandu Center of Excellence di Desa Lingkungan sejak bulan Maret tahun 2024. Dengan berbagai kegiatan yang telah dilakukan tersebut, maka diharapkan dapat sebagai bekal dalam implementasi ILP di Kabupaten Magetan dan dilakukan launching pada hari ini diawali dengan Puskesmas Sumber Agung sebagai pilot project. Dua tujuan. Yang pertama, memberikan gambaran dan strategi implementasi ILP di Puskesmas Sumber Agung dan Posyandu Center of Excellence Desa Nitian. Yang kedua, mendorong seluruh puskesmas di Kabupaten Magetan agar dapat mengimplementasikan integrasi pelayanan kesehatan primer dengan lokus satu puskesmas pembantu atau puskes serta satu Posyandu Center of Excellence pada bulan Juni tahun 2024. Tiga, output yang diharapkan dengan implementasi ILP di Kabupaten Magetan diharapkan pemantauan wilayah setempat dapat berjalan dengan optimal sehingga mampu meningkatkan capaian standar pelayanan minimal dan indeks keluarga sehat di Kabupaten Magetan. Dan yang keempat, kegiatan untuk implementasi ILP ini dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Magetan maupun dari dana alokasi khusus non-visi bidang kesehatan primer dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan berdasarkan siklus hidup bagi perseorangan, keluarga, dan masyarakat. Di sini ada 3 poin utama yang terkait. Yang pertama adalah penguatan promotif dan preventif, yaitu melalui pendekatan pada setiap fase kehidupan dengan tetap menyelenggarakan kuratif, rehabilitatif, dan paliatif. Yang kedua, pendekatan pelayanan kesehatan melalui sistem menjalani pelayanan kesehatan primer mulai dari tingkat kecamatan hingga tingkat rukun tetangga atau RT. Poin yang ketiga, penguatan pemantauan wilayah setempat atau PWS melalui digitalisasi dan pemantauan dengan dashboard situasi kesehatan per desa atau kelurahan serta kunjungan keluarga atau kunjungan. Pembukaan launching di Nitian ini bisa membawa berkah khususnya bagi desa-desa yang berada di wilayah pelosok, sehingga bisa menjadi panutan dan tuntutan bisa maju yang terlihat bilangnya lancaran. Alhamdulillah. Yang ketiga kalinya kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Dinkes Kabupaten Magetan beserta Bapak Dokter dari Puskesmas Sumber Agung. Jadi kita melaksanakan launching ILP ini kan nanti pelayanan kesehatan pada masyarakat bisa terpadu. Jadi posyandu baik itu anak-anak, lansia nanti bisa jadi satu. Kita ini kan mungkin masih perlu ditingkatkan ya pelayanan kesehatan primer, pencegahan, terus untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengetahui lebih dini kondisi kita. Tadi disampaikan kan ILP ini jadi siklus manusia, jadi nanti terrekod. Tadi disampaikan Pak Dokter yang ditanya dulu umur ini ada kecenderungan badan kita itu seperti apa, nanti bisa. Kita berharap nanti dengan adanya ILP ini harapan hidup tentunya lebih panjang, tingkat kesehatan masyarakat juga meningkat, fungsi pencegahannya diutamakan sehingga masyarakat ini bisa lebih beraktivitas bagaimana layaknya orang sehat pada saat kita tahu misalnya kolesterol kita tinggi, tensi kita tinggi. Tadi saya ngecek hasil tensi saya juga tinggi 150. Ini kan bisa mengantisipasi nanti. Terus banyak istirahat. Terus juga mungkin perlu juga rokoknya dikontrol kan itu. Kayak gini semua dulu rokok. Itu nanti dimulai kapan Pak? Hari ini atau sudah 2 minggu yang lalu. 2 bulan yang lalu. Jadi Nitian kan sebagai pilot project-nya. Kita berharap nanti tadi kami sampaikan ya nanti bisa ditambah lagi. Misalnya
untuk pranikahnya kerjasama dengan KB, terus juga nanti kondisi sosial kerjasama dengan desa, sehingga nanti yang nyontoh itu lebih mudah. Ini adalah integrasi layanan primer, jadi tujuannya ini mendekatkan layanan kepada masyarakat. Kalau dulu posyandu itu terpecah-pecah, ada posyandu balita sendiri melayani khusus balita, kemudian ada posyandu lansia khusus lansia, posbindu PTM khusus melayani usia 15 tahun. Sekarang itu semua dijadikan satu, diintegrasi menjadi satu layanan posyandu, namanya Posyandu Center of Excellence. Jadi harapannya di dalam posyandu nanti saat balita itu berkunjung kan nanti yang nganter bisa ibunya, orang tuanya atau neneknya, sekalian yang nganter itu juga dilakukan pemeriksaan, dilakukan screening kesehatan. Jadi ada 23 jenis screening yang harus diperiksa. Tujuannya apa? Ini adalah untuk langkah preventif pencegahan terhadap penyakit-penyakit utamanya penyakit yang berbiaya mahal, penyakit yang penyebab kematian tertinggi, yaitu kanker, jantung, stroke, urologi. Ini adalah penyakit-penyakit yang saat ini menjadi perhatian kita, sehingga pencegahannya harus dimulai dari awal. Dari sejak di posyandu itu harus dilakukan screening. Nah, nanti harapannya setelah di posyandu itu ada integrasi juga layanan di puskesmas pustu dan puskesmas. Jadi pemeriksaan sekarang basisnya bukan lagi orang datang ke puskesmas itu ditanya keluhannya apa, tapi ditanya umurnya berapa. Nanti akan diarahkan sesuai dengan klaster-klaster berdasarkan usianya masing-masing. Di sana di klaster itu nanti dilakukan screening, dilakukan pemeriksaan, baru layanan berikutnya. Waktu layanannya memang dengan sistem seperti ini akan lebih panjang ya. Namun demikian kami berharap masyarakat juga harus bisa memahami bahwa ini untuk kepentingan masyarakat ya. Screening ini adalah hal yang penting harus dilakukan. Mindset mencegah itu lebih baik, itu harus kita mencegah, kemudian menjaga yang sehat tetap sehat ya, jangan sampai sakit. Itu harus kita rubah mindset kita. Jangan sampai kita seperti dulu datang ke layanan itu kalau kita sakit baru datang. Sekarang enggak, harapannya yang sehat pun silahkan datang, silahkan lakukan pemeriksaan screening untuk dilakukan pemeriksaan antisipasi ada enggak di dalam tubuh kita itu penyakit-penyakit tersebut. Dok, kalau saat peralihan musim ini yang perlu diwaspadai itu apa sih dok? Saat itu dok? Terutama saat ini ya penyakit demam berdarah ya. Ini hubungannya dengan iklim ya. Jadi kasus demam berdarah di Magetan ini sampai dengan bulan April itu kalau nggak salah sekitar 252 dan sudah ada 3 yang meninggal karena demam berdarah. Sehingga kami berharap masyarakat tetap jangan lupa lakukan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. Ya, karena itu yang tindakan yang efektif, murah, bisa menurunkan kasus demam berdarah. Gitu. Kalau untuk target selanjutnya apa, dok? Target selanjutnya wilayah yang lainnya? Target kami seterusnya ya setelah ini sebagai sentra excellence, berikutnya harapan seluruh wilayah puskesmas itu bisa segera melaksanakan posyandu sentra excellence ini, ILP ini, sehingga seluruh masyarakat di Kabupaten Magetan harapannya bisa merasakan manfaat daripada pelayanan ILP ini. Siap. Setelah dari pendaftaran, meja selanjutnya adalah
Dalam pemeriksaan kesehatan ini untuk remaja bisa dilaksanakan dengan fleksibel dan olahraga. Pemeriksaan MPASI nanti dipraktekkan di rumah nggih. Tadi ada yang dapat hadiah nggih? Bu, ini sudah siap ya untuk melaksanakan sekolah orang tua hebat. Sudah siap? Ya. Hari ini merupakan pertemuan awal nggih. Untuk selanjutnya nanti ibu-ibu akan melaksanakan